Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dengan saya Akmal Syafril dalam obrolan kita yang penuh gizi ini. Kali ini di hari Senin pagi yang cerah ini, saya merekam podcast ini di hari Senin pagi. Mungkin teman-teman dengerin di hari Selasa atau Rabu atau Kamis, ya anggap saja ini hari Senin lah. Ya, dan cuaca di sini alhamdulillah sedang cerah, hangat tapi tidak panas, masya Allah. Sangat nikmat sekali. Saya nggak tahu kondisi cuaca di tempat teman-teman semua, tapi apapun kondisi di luar sana, insya Allah di dalam hati kita cerah semua ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, ini hari Senin pagi. Biasanya kalau Senin pagi ada yang merasa kurang fit ya, karena kita hari Sabtu dan hari Ahad udah senang berweekend ria, senang beristirahat, santai-santai, melakukan apa yang kita suka. Tapi hari Senin biasanya kita kembali kepada rutinitas. Ada yang kembali ke rutinitas kerja, rutinitas kuliah atau sekolah back to real life lah gitu ya. Biasanya kalau hari Senin itu kereta lebih penuh, jalanan lebih macet ya, apalagi Jakarta. Teman-teman banyak yang tinggal di Jakarta pasti tahulah apa yang saya bicarakan lah ya. Inilah hidup kita di hari Senin pagi. Tapi insya Allah apa yang kita bicarakan mudah-mudahan bisa menambah cerah hidup kita di pagi ini dan di hari-hari berikutnya. Oke, sahabat-sahabat malnutrisi sekalian yang sekarang sedang tenggelam dalam kesibukannya di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Di hari Senin ini biasanya banyak orang yang mengeluh ya, karena secara psikologis hari Senin itu belum dimulai saja sudah melelahkan. Rutinitas kita, kesibukan kita belum kita jalani di hari Senin, rasanya sudah capek duluan. Kenapa ya? Psikologis saja, karena ini hari Senin ya, kemarin kita baru senang-senang di akhir pekan, dan sekarang kita harus kembali pada kehidupan nyata. Tapi marilah kita benahi perspektif kita coba lihat dari sisi lain ya. Mungkin kita merasa capek karena kesibukan kita di sekolah ya. Kok pelajaran gak ada habis-habisnya, remedial gak kelar-kelar, guru kok pada killer ya, teman-teman kok pada rese gitu ya. Kita kadang-kadang capek di kampus kita ya, ini dosen kok gak habis-habis ngasih tugas, materi kuliah kok banyak benar ya. Buku-buku yang harus dibaca banyak sekali ya. Bahan kuliah makin lama makin susah dan segala macam. Kemudian ada juga yang lelah, capek di dunia kerjanya ya, mungkin atasannya gak serak di hati ya, mungkin teman-teman kerjanya kurang suportif ya, mungkin lingkungan kerjanya kurang baik, atau mungkin pekerjaannya memang tidak cocok dengan diri teman-teman semua ya. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Saya yakin bahwa capeknya kita melakukan sesuatu ya, itu masih jauh lebih baik daripada capeknya seseorang karena tidak bisa melakukan apa-apa ya. Jadi kalau kita capek karena melakukan sesuatu, maka di luar sana ada saudara-saudara kita yang jiwa dan raganya sudah kecapean karena nggak bisa melakukan apa-apa ya. Coba kita pikirkan, mungkin kita capek sekolah, maka di luar sana ada adik-adik kita yang saudara-saudara kita yang sudah capek bermimpi untuk bisa sekolah ya. Bisa dibayangkan, untuk bermimpi saja mereka sudah capek ya. Artinya bisa jadi mereka sudah putus sekolah bertahun-tahun ya. Mungkin ketika awal putus sekolah mereka masih berharap, oke, saya kerja, saya cari uang, nanti saya sekolah lagi. Tapi setelah bertahun-tahun bisa jadi mimpi itu udah nggak ada lagi gitu ya. Ada sahabat-sahabat kita yang sudah nggak bisa meneruskan kuliah lagi karena nggak ada biaya ya, karena orang tuanya nggak mampu membiayai lagi ya. Kemudian dia sekarang sedang capek mencari kerja, sulit karena dia nggak lulus kuliah ya. Capek berharap ya. Kemudian ada juga mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang baru mengalami musibah. Ada yang rumahnya kebakaran, ada yang rumahnya kebanjiran, ada yang kena longsor ya.
Kalau malam tadi rumahnya kena musibah, mungkin pagi ini dia sedang dalam keadaan tidak tahu harus berbuat apa. Ya, nggak tahu harus berbuat apa karena semua harta dalam rumahnya, semua harta bendanya ada dalam rumah itu. Bisa kita bayangkan lah kecapean mereka seperti apa sekarang ini. Ada saudara-saudara kita juga yang sedang di rumah sakit, ya, yang hatinya, jiwanya sangat hidup, ya, sangat aktif, tapi apa dinyana ya fisiknya tidak memungkinkan. Ya, memang dia harus istirahat, dia nggak boleh bangun dari tempat tidur, dia nggak bisa bangkit dari tempat tidur barangkali. Ya, dia sedang mengalami masalah kesehatan yang sangat serius, dan itu sudah dialaminya berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, atau jangan-jangan bertahun-tahun. Ya, kita bisa bayangkan kalau sakit bertahun-tahun itu seperti apa. Ya, lelahnya jiwa menunggu kapan kesembuhan itu akan datang. Nah, percayalah teman-teman bahwa capeknya kita di siang hari beraktivitas di siang hari yang panas di kota Jakarta, katakanlah gitu ya. Jakarta kita jadikan parameter kota yang panas lah gitu. Ya, mohon maaf para penghuni Jakarta. Kelelahan kita pada saat ini saya yakin masih jauh lebih baik daripada kelelahan saudara-saudara kita yang nggak tahu harus berbuat apa. Kalau kita sedang lelah berusaha, maka mereka lelah berpikir harus berusaha bagaimana. Ya, mungkin kita sekarang sudah mulai berpikir-pikir nanti siang mau makan apa. Mungkin ada saudara-saudara kita yang berpikir nanti siang makan apa enggak. Ya, mungkin kita kemarin berbahagia baru selesai melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum Ramadan. Ya, maka banyak sahabat-sahabat kita yang sudah terbiasa puasa. Ya, terbiasa puasa kenapa? Karena memang keadaan memaksa mereka untuk demikian. Ya, jadi tidak makan, tidak minum seharian itu bukan hal yang istimewa buat mereka. Nah, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin kita akan melihat posisi kita sekarang ini sebagai posisi yang sangat, ya, mungkin kita akan melihat diri kita sebagai pribadi yang sangat beruntung, yang diberikan banyak kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, tapi ya itu tadi, kita harus mau melihat dari sisi yang lain. Ya, sahabat-sahabat malnutrisi semua, mungkin ada juga yang kurang setuju dengan logika yang tadi kita gunakan, ya, yaitu logika dengan perspektif melihat orang lain yang lebih susah gitu ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa cara seperti ini menindakbobokkan kita dari masalah-masalah kita yang sesungguhnya. Ya, kita punya pekerjaan yang kurang baik, yang lingkungan kerjanya nggak baik, yang nggak bisa berkembang lagi, gitu ya, karir yang nggak bisa berkembang lagi. Tapi kemudian kita jadi nerimo saja dengan keadaan kita hanya karena kita melihat banyak orang yang nggak dapat pekerjaan. Jadi kita terima saja pekerjaan kita yang sekarang ini tanpa pernah merasa perlu untuk berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih cocok dengan kita. Tapi sebenarnya maksudnya bukan itu, ya. Maksudnya bukan seperti itu. Ya, maksudnya adalah supaya kita ini hati kita cerah pada pagi hari ini, supaya kita bisa melihat segalanya dengan perspektif yang benar, bahwa sesungguhnya ya oke lah kondisi kita nggak ideal, tapi untuk tidak bersyukur ya itu nggak tepat juga, karena banyak yang bisa kita syukuri. Ya, seperti yang saya bilang tadi, sehingga enggaknya kita bisa bersyukur bahwa kita bisa sekolah, sehingga kita bisa bersyukur bahwa kita masih kuliah, kita bisa bersyukur bahwa kita masih punya pekerjaan, dan kita masih tahu harus berbuat apa pada hari ini. Karena banyak di luar sana yang tidak tahu harus berbuat apa. Ya, untuk berbuat apa saja nggak tahu. Ya, bisa dibayangkan betapa buntunya kondisi semacam itu. Ya. Memang ada penggunaan logika daripada, ya, kita sebut saja ini logika daripada, ya, logika daripada yang kurang baik gitu ya. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya minta-minta, ya, daripada saya mencuri, daripada saya menjambret, daripada saya membegal gitu ya. Nah, itu kan jadi seolah-olah semacam intimidasi gitu ya. Saya minta-minta, lebih baik kamu kasih saja daripada saya begal gitu ya. Itu kan cara meminta yang kurang baik gitu ya. Bukan begitu logika yang benar gitu ya. Tapi maksud kita bukan seperti itu ya. Maksud kita adalah kita melihat perspektif bahwa sebenarnya masih banyak yang bisa kita syukuri ya. Di balik segala hal yang tidak enak ini, sebenarnya yang enak tuh lebih banyak ya. Mungkin kita lupa dulu betapa sulitnya kita mendapatkan pekerjaan yang sekarang,
Mungkin kita lupa bahwa dulu kita bermimpi untuk kuliah di tempat yang sekarang, ya. Mungkin kita sekarang mungkin ada ibu rumah tangga di luar sana yang sedang kerepotan mengasuh anaknya, ya. Kadang-kadang kita lupa dulu meminta-minta sama Allah supaya dikasih anak tuh berapa kali. Dulu berapa lama kita mengemis-ngemis kepada Allah, ya Allah kasih saya keturunan. Ya, begitu dikasih keturunan ternyata masih mengeluh juga, ya. Jadi ini upaya kita supaya bersikap sportif lah, ya, sikap sportif aja, ya, bahwa hidup kita ini nggak jelek-jelek amat, ya. Coba kita lihat hal positif dalam hidup kita, bahwa kita ini masih bisa banyak bersyukur. Ngomong-ngomong soal syukur, ya, soal bersyukur, ya itulah ujian kita sekarang. Ya, kita sekarang sedang diuji, ya, diberikan sesuatu hal yang menyenangkan. Tapi di sekitar hal menyenangkan itu ada problem juga. Ya, kadang-kadang problem-problem yang kecil itu membuat kita lupa sama kenikmatan yang sesungguhnya. Dan akhirnya kita lupa bersyukur. Ya, itulah ujian kita sekarang. Di luar sana saudara-saudara kita masih banyak yang dapat ujian yang lain. Mereka dapat ujian untuk bersabar misalnya. Ya, itu saudara-saudara kita yang sekarang nggak tahu harus berbuat apa. Saudara-saudara kita yang sekarang sudah ya hidupnya hanya dari hari ke hari saja, itu pun sudah tidak cukup, ya. Mereka diuji dengan kesabaran. Kalau mereka nggak sabar, mereka akan menempuh jalan yang tidak baik, ya. Mereka akan mencuri, merampok, membegal, menghalalkan segala cara, ya. Itu kan ujian bagi mereka juga, ya. Kita diuji untuk bersyukur, mereka diuji untuk bersabar, ya. Intinya adalah semua diuji. Tidak ada yang tidak diuji di dunia ini. Sahabat malnutrisi dimanapun Anda berada, saya yakin kita semua sudah menyadari bahwa kita ini manusia dan semua manusia diuji. Ada manusia yang diuji dengan kesenangan, dengan kelapangan hidup, dan mereka diwajibkan untuk bersyukur. Ada juga yang sedang diuji dengan penderitaan, dengan musibah, dengan kesempitan hidup, ya, mereka diwajibkan untuk bersabar. Ya, jadi masing-masing pihak mendapatkan ujiannya masing-masing. Tapi saya yakin teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini berada pada posisi yang pertama, yaitu yang sedang diuji dengan kelapangan hidup. Kenapa? Ya karena walaupun kita banyak mengeluh soal hidup kita, tapi percayalah bahwa hidup kita ini termasuk lapang. Ya, karena kalau hidup kita nggak lapang, kita nggak dengerin podcast sekarang ini. Untuk dengerin podcast kita perlu punya gadget, kita perlu punya kuota, ya, dan kita perlu punya waktu luang. Ya, ada di luar sana orang yang kerjanya 18 jam sehari, yang kalau selesai kerja dia nggak punya tenaga lagi kecuali untuk istirahat, ya, dan makan dan tidur saja. Ada orang-orang di luar sana yang nggak punya uang untuk punya gadget, nggak bisa beli kuota dan sebagainya, ya. Dan mereka sedang diuji dengan kesempitan hidup, maka pastinya kita berada pada posisi yang di seberangnya, yaitu yang sedang diuji dengan kesenangan. Tapi mungkin teman-teman masih bertanya juga tentang keadilan, ya. Kenapa sih manusia diuji dengan cara-cara yang berbeda-beda seperti ini? Ada juga yang pertanyaannya sampai pada level yang agak mengkhawatirkan sekali gitu, ya. Mereka bertanya, kalau Tuhan tuh ada, kenapa di dunia ini masih ada peperangan, masih ada wabah penyakit, masih ada penderitaan, kezoliman, kemiskinan dan sebagainya, ya. Kenapa sih Tuhan biarkan hal-hal seperti ini terjadi? Ya, katanya Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya, kita yang diuji dengan kelapangan hidup itu berada pada posisi yang lebih baik, ya, daripada mereka yang diuji dengan kesempitan hidup. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ya seperti yang sekarang kita lakukan lah. Kalau kita sekarang sedang mengalami kalau kita hati kita lagi nggak enak gitu, ya, kita yang masih lapang hidupnya tuh bisa nyalain HP, cari podcast-podcast yang inspiratif. Kita bisa cari YouTube, ya, channelnya para ustadz yang bisa ngasih tausiah, atau kita bisa datang langsung ke kajian-kajian di berbagai tempat, ya, di masjid-masjid, ya, kita bisa dengerin kajian. Pulang dari kajian hati kita sudah cerah kembali. Itu kan kita yang sekarang sedang hidupnya sedang lapang. Ya, bagaimana dengan hidupnya sedang sempit, ya? Saudara-saudara kita yang menjadi pemulung, mereka mulung seharian aja, penghasilannya nggak cukup juga. Mereka nggak punya waktu untuk datang kajian, mereka nggak punya alat untuk dengerin podcast, ya. Mereka nggak punya biaya untuk beli kuota, ya. Jadi bagaimana mereka dapat pencerahan, ya?
kita ini dalam posisi yang lebih enak untuk dapatkan pencerahan, percayalah. Nah, oleh karena itu memang posisinya, karena posisi kita lebih baik, maka kita semestinya berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kesempitan hidup tadi. Jadi kalau ada yang nanya kenapa di dunia masih ada penderitaan, ya, kalau menurut saya ya, itu adalah untuk menguji kita juga, untuk menguji kita, untuk sebagai ladang pembuktian buat kita, untuk menunjukkan bahwa kita ini orang baik. Kadang-kadang kita sering menyebut diri kita orang baik ya, kadang-kadang orang mengatakan saya ini kan orang baik, saya nggak pernah mencuri dan segala macam, padahal kejahatan bukan hanya mencuri saja. Ya, kejahatan juga bisa dilakukan dengan diam. Ya, misalnya lihat ketidakadilan lalu diam. Ya, kita menyaksikan kezoliman dan kita diam. Itu juga sebuah kejahatan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bersikap netral, bersikap diam saja di hadapan kezoliman, maka sesungguhnya kita sedang berpihak pada kezoliman juga. Ya, karena kezoliman itu akan terjadi terus kalau kita diamkan. Ya. Oleh karena itu kalau ditanya kenapa Tuhan membiarkan ada penderitaan di dunia, ya mungkin itu adalah ujian buat kita untuk membuktikan bahwa kita ini orang baik. Benar nggak kita orang baik? Kalau benar orang baik, lihat orang kelaparan kita ngapain? Lihat orang miskin kita ngapain? Kalau benar kita orang baik, lihat orang kena musibah kita ngapain? Apa cuma diam saja? Apa cuma kasih emot nangis saja? Emotikon nangis kita pasang lalu kita bilang kita sudah orang baik? Ya. Apa kita cuma mengatakan oh saya sudah berdoa padahal belum berdoa? Apa kita itu berarti kita orang baik? Ya. Kita melihat penderitaan, kita lihat kezoliman di depan mata, itu adalah ujian bagi kita semua. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau ada kemungkaran di depan mata, maka cegahlah dengan tangan, cegah dengan lisan, atau tolak dengan hati, dan itu selama-lamanya iman. Jadi ada ukurannya, ya, ada ukuran bagi keimanan. Bagi yang imannya lemah mungkin hanya bisa menolak saja. Kalau kita merasa kita orang beriman yang kuat, maka cegah dengan tangan, bukan dengan diam. Ya. Kalau kita masih diam, ya iman kita, itulah ukuran iman kita. Gitu ya. Oleh karena itu, marilah kita melihat segala sesuatunya dengan perspektif yang baru. Kita ini dalam posisi yang lapang, dan yang lapang ini harus membantu mereka yang dalam keadaan sempit. Kalau kita merasa diri kita orang baik, ya buktikan, ya buktikan, ya buka. Sekarang ini banyak banyak situs-situs crowdfunding ya, crowdfunding untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ada anak-anak yang sedang sakit, ya, ada orang yang baru mengalami musibah, gitu ya. Ya tunjukkan, buktikan bahwa kita orang baik. Ya, kalau kita ngaku kita orang baik, kita bukan orang yang zalim, maka buktikan. Ya. Lakukan sesuatu untuk dunia kita, lakukan sesuatu untuk orang-orang sekitar kita. Ya, itulah cara kita membuktikan ya, di hadapan Allah bahwa kita ini memang orang baik. Ya, jangan hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa, kita sehari-hari yang ngurusin diri kita sendiri saja. Orang yang ngurusin diri sendiri itu bukan orang baik. Kadang-kadang orang suka salah kaprah. Ya. Dia hanya mengurusi dirinya aja sehari-hari ya, hanya kerja saja, hanya cari uang saja. Lalu dia bilang saya kan orang baik, saya nggak pernah mencuri. Ya betul, tidak mencuri itu baik. Ya. Tapi berdiam diri saja melihat keadaan dunia seperti ini, itu bukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu teman-teman, sahabat-sahabat malnutrisi semua, mari kita lihat dunia kita dengan lebih adil, ya, dengan lebih fair, lebih objektif. Insya Allah teman-teman yang mendengarkan podcast ini semuanya dalam kondisi yang hidupnya lebih lapang. Dan di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak selapang itu hidupnya. Ya. Dan oleh karena itu kita buktikanlah di hadapan Allah, kita buktikan bahwa kita ini hamba Allah yang baik. Ya, kita perbuat sesuatu, kita bantu melapangkan kesulitan mereka. Dan dengan cara itu kita membuktikan bahwa kita ini memang orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan obrolan singkat ini jadi pencerah hari-hari kita, baik hari ini maupun ke depannya. Sampai ketemu lagi pada episode malnutrisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.